Jadi saya pantun dulu. Berlibur ke Tanjung Pinang, naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembuka kepada semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Baik. Karena dengan kebaikannya kita diberikan kesehatan dan kesempatan berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 Air Putih. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang berbahagia di ruang ini, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Air Putih. Adapun tata tertib acara hari ini, yang pertama pembukaan dari protokol, lalu yang kedua lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga doa, lalu yang keempat kata sambutan dari kepala sekolah yang mewakili, yang kelima kata sambutan dari salah satu calon guru penggerak angkatan 9, yang keenam pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 9. Acara pertama telah dilaksanakan, yaitu pembukaan. Kemudian selanjutnya yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh peserta sekalian. Kepada Bapak Ibu, saya persilahkan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nancy Sibarani. Kepada Ibu Nancy kami persilahkan. Selanjutnya acara berikutnya doa yang dipimpin oleh Ibu Ikrimah. Pada Ibu kami persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk mengambil berkah pada acara kita di pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengadakan diri, menundukkan meminta restu dari Allah. Semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kali ini acara doa akan saya pimpin dengan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma anzil rahmatan wa ni'matan fasihatan wa salamatan wa maghfiratan wa sabratan wa hidayatan alaina, terkhusus dari guru-guru kesukaan bersatu ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya acara berikutnya adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Air Putih yang mewakili hari ini adalah Bapak Bernardo Silayan SPD. Pada Bapak akan persilakan. Ya, terima kasih kepada protokol. Selamat pagi menjelang siang. Yang pertama dan yang utama, tetap kita mengucapkan puja-puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya kita diberi kesehatan dan kesempatan. Di sini saya diundang untuk menyampaikan sambutan mewakili kepala sekolah dalam rangka diseminasi calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Itu saudara Bapak Tegar Mandamani SPD MPD, Ibu Devi Purba SPD MPD, dan Ibu Rima SPD MPD. Saya yang mewakili kepala sekolah sangat bersyukur dan berterima kasih membuat acara ini dalam rangka mencapai tujuan masih saat ini calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita dukung. Tujuan Bapak Ibu ini adalah dalam rangka untuk mensukseskan, meningkatkan, mencerdaskan anak bangsa, khususnya di dalam dunia pendidikan dari guru SMA Negeri 1 Putih ini. Mudah-mudahan nanti dalam acara ini kita dapat efeknya, kita dapat imbasnya untuk bekal kita sebagai guru pendidik, terutama Bapak Ibu yang masih muda. Karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, ada di tangan Bapak Ibu. Jadi saya sangat bersyukur kepada Bapak dan Ibu yang calon bergerak. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga apa yang diceritakan berhasil tercapai apa yang sudah diinginkan dalam rangka kegiatan calon guru penggerak. Nah, di sana sini mungkin
Bapak Ibu banyak yang mungkin berhalangan, tetap kita doakan halangan yang baik, semoga kita semua sehat-sehat. Akhir kata, saya menurut kepala sekolah, saya menyambut baik. Semoga apa yang disampaikan teman-teman kita ini berhasil, diberkati Tuhan, diberi rahmatnya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan kita masing-masing, untuk kesejahteraan bangsa dan negara, tapi lebih di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bernardo Silayan atas sambutan yang diberikan kepada kami guru-guru di SMA Negeri 1 AIR Putih. Selanjutnya acara berikutnya adalah kata sambutan dari salah satu calon guru penggerak angkatan 9 kepada Bapak Teguh Mandamani SPD MPD. Kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Desi Lain, Wakil Kepala Sekolah yang luar biasa, calon guru penggerak hebat, dan juga rekan guru hebat semua yang ada di sini. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita berada dalam perlindungannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk melakukan kegiatan kita hari ini. Yang pertama tadi dimulai dengan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, terus kami lanjutkan dengan acara kami pada hari ini, inseminasi calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 AIR Putih, Kabupaten Batubara. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu semua hadir di sini, kami tidak menggurui, begitu, tidak menggurui Bapak Ibu, tapi di sini kita bertukar pikiran, berbagi informasi dan pengalaman. Jadi kami bukan orang yang mampu untuk memaparkan semua, tapi ini kami dapatkan dari pengalaman yang sudah kami dapatkan. Kita berbagi. Kami ditugaskan untuk membuat kegiatan ini untuk dikirim di YouTube sebagai tugas aksi nyata dari calon guru penggerak. Jadi dimanapun dia berada, kalau dia calon guru penggerak pasti membuat seperti ini. Tugasnya sama di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini, terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon kerjasamanya. Mari kita berbagi. Di dalam calon guru penggerak, kami dikatakan sebagai agen perubahan. Guru-guru yang ditugaskan untuk membawa perubahan baru di sekolah, melakukan perbaikan, dan menjadi contoh untuk rekan sejawat yang lain. Nah, kami sampaikan kepada ibu guru yang hadir semua, kalau tidak bisa menjadi agen perubahan untuk orang lain, paling tidak kita menjadi agen perubahan untuk diri kita sendiri. Jadi sekali lagi kami sampaikan, kehadiran kami di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu guru, tidak menggurui, tapi mari kita berbagi share pengalaman dari masing-masing CGP nanti. Pengalaman-pengalaman apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa kita terima dan kita laksanakan sebagai salah satu proses dalam pembelajaran kita di kelas, juga budaya kita di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kata sambutan mewakili dari calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 AIR Putih. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Togar Mandamani sudah memberikan sedikit sambutan kepada guru-guru kita. Nah, acara selanjutnya adalah pemaparan materi tentang budaya positif yang dimulai dari Ibu Delvi Purba. Para Ibu, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa
Ibu. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Pertama, salam dan bahagia. Salam, gitu ya Bu. Salam dan bahagia. Iya, jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Tugas Wedamani tadi, kami di sini berdiri hanya berbagi pengalaman dan sharing. Jadi kami di CGP itu selalu memulai salam dan bahagia gitu. Jadi salam dan bahagia itu Bapak Ibu ada maknanya. Salam dan bahagia itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus selalu bersyukur dulu. Kita awali dengan bersyukur, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi energi yang positif bagi kita, terutama untuk anak-anak didik kita. Jadi ketika misalnya kita dimulai di kelas, kita awali dengan salam dan bahagia. Kita awali dengan rasa syukur. Kita awali dengan hati yang bahagia. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau kita awali dengan hati yang bahagia, peserta didik kita pun mungkin melihat kita akan ikut bahagia. Karena guru ini adalah the teacher is celebrate. Kita ini selebritis, kita ini artis di mata anak-anak kita Bapak Ibu. Ya, sebelum saya lanjutkan pemaparan budaya positif, saya boleh berpantun ya Bapak Ibu? Terima kasih. Pantun yang pertama, buah manggis warnanya merah, dibeli di pasar Indrapura. Kami CGP air putih menyapa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Oke, terima kasih. Ini yang kedua agak ngeri sedikit Bapak Ibu. 2, 3 kucing berlari. Kucing berlari dibawa kemari. Saya sudah hitir-hitir karena mau presentasi. Iya, jadi kira-kira seperti inilah Bapak Ibu kami kalau sedang belajar, dan mudah-mudahan proses pembelajaran ini nanti bisa kita tularkan kepada anak-anak didik kita. Iya Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Ibu Rima tadi, protokol bahwasanya hari ini kami dari calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Air Putih sebenarnya ada 4, tetapi berhubung karena Ibu Reni Irawati Aruan memang sakit dan tidak bisa, memang sudah diupayakan tidak bisa hadir di sini, makanya kami tampil bertiga. Jadi kami di sini diseminasi budaya positif. Maksudnya di sini kami moderasi. Kami sedang membiaskan itu tentang budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak mendengar kata budaya positif? Pernah? Oke, baik. Nah, budaya positif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendahuluannya ya Bapak Ibu, budaya itu artinya pikiran. Intinya budaya itu banyak pengertiannya, bisa tradisi, bisa kebiasaan, bisa kultur, bisa akal budi, kemudian adat istiadat, bisa juga hukum, terus kemudian bisa adat, bisa konvensi atau kesepakatan, bisa suatu kelaziman, sesuatu hal yang lazim, biasa, bisa juga aturan, bisa juga normal, dan bisa juga nilai-nilai. Jadi itulah budaya menurut atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sekolah ibarat seperti ladang. Sekolah merupakan persemaian benih-benih agar benih tumbuh secara maksimal. Jadi ini Bapak Ibu, sekolah kita ini bisa ibaratkan seperti ladang, tempat bercocok tanam. Kemudian tempat bercocok tanam ini ada gurunya. Guru itu ibarat seperti petani atau pekebun, yaitu tugas kita itu tadi merawat ladang itu tadi kan. Ibaratkan kita ini sebagai seorang petani atau
yang ladang ini. Itulah kira-kira. Terus kemudian sekolah merupakan tempat belajar murid, tempat tumbuh kembangnya karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan belajar yang amat nyaman dan kondusif. Dengan situasi yang amat nyaman, kondusif, ini akan memudahkan sekolah untuk menuntun, mengembangkan budaya positif yang mendukung tercapainya tujuan sekolah. Artinya Bapak Ibu, ternyata lingkungan belajar itu sangat penting kita ciptakan. Bagaimana lingkungan sekolah, lingkungan kelas itu nyaman dan kondusif serta menyenangkan bagi murid-murid kita. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap budaya positif. Selanjutnya, dengan budaya positif di sekolah, maka akan tumbuh kembang sikap yang bergotong royong. Nah, anak-anak kita akan bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah yang saling peduli. Nah, sedikit Bapak Ibu, kemarin waktu tamu datang dari luar, kemarin waktu Bapak Ibu pengajar praktik kami datang, mereka mengatakan, Bu, murid-murid di sini ramah-ramah ya Bu, gitu. Nah, alhamdulillah dengan adanya murid-murid kita yang ramah-ramah, berarti ini menunjukkan hal yang positif di sekolah kita. Lanjut. Nah, contoh budaya positif yang biasa di sekolah kita yang sudah saya terapkan, saya buat dengan namanya Gabus. Gabus itu gerakan budaya senyum, sapa, salin. Jadi Bapak Ibu, walaupun kelihatannya sederhana yang kita buat itu, yang sudah kita biasakan di sekolah kita ini, ternyata itu membawa dampak yang positif. Nah, salah satu contoh itu tadi sudah diakui pengajar praktik kami yang datang ke sekolah ini, ketika beliau mau sholat ke musola, bapak tersebut menanyakan kepada anak-anak. Nah, bapak itu berkata bahwasanya murid-murid ibu ramah-ramah. Nah, kenapa? Hal ini barangkali karena memang sudah kita biasakan kepada anak-anak harus senyum, sapa, dan salam. Terus kemudian ada biasanya yang kami lakukan bersama guru BK, termasuk Pak Rega ya Pak. Nah, ada anak-anak kita ini Bu, yang memang dari program budaya senyum, sapa, dan salim ini sudah menjadi karakter bagi anak-anak kita. Contoh, misalnya saya berdiri di pagar, nah anak-anak itu kan berjalan menyalami gitu. Nah, tapi ada juga anak-anak ketika saya duduk pun tidak saya berdiri menyambut mereka di situ, anak tersebut tetap dia datang menyapa dan menyalin tanpa diperintah atau tanpa tidak saya harus berdiri gitu. Nah, artinya kan ini sudah muncul kesadaran dalam diri anak bahwasanya hal itu sudah terbiasa, dan kalau tidak dilakukannya ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Nah, itulah karakter, artinya sudah menyatu terhadap kepribadian anak-anak kita ini. Jadi alhamdulillah memang Bapak Ibu sekalian, menurut pantauan kami, utamanya guru BK, anak-anak kita ini ternyata masih banyak yang baik-baik. Kalaupun misalnya ada yang kurang-kurang, itu hanya segelintir. Mungkin itulah yang harus lebih kita perhatikan. Contoh sebagai kita tadi ibarat pekebun itu tadi, mungkin anak yang masih belum berkarakter, itulah mungkin tugas kita yang harus lebih kita dalami. Oke, selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, dalam konsep budaya positif ini nanti ada beberapa hal yang kita bahas. Inilah dia pembahasannya. Nanti akan kami bagi-bagi pembahasannya dengan rekan-rekan guru CGP. Yang pertama itu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, perilaku manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Disiplin positif. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira udah pernah nggak dengar disiplin positif?
Bapak Ibu ketahui. Halo, boleh Bapak Ibu, pokoknya apa aja yang Ibu ketahui atau Bapak Ibu ketahui yang berkaitan dengan positif, disiplin positif, mau pengertian, mau contohnya atau keterkaitan nggak apa-apa, yang menurut Bapak Ibu ada kaitannya dengan disiplin positif. Kalau misalnya sudah selesai, boleh ditempel di sini ya Bu ya, di depan. Sekali lagi kami dari calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Air Putih mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas keaktifannya dalam mengikuti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Air Putih angkatan 9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran daripada kebaikan Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Udah Bu Eka, boleh? Udah Bu Kei, saya lengketkan ya. Dan restitusi. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kata Al-Fiqhan. Nah, maksudnya ini gini Bu, hukuman itu, penghargaan itu bisa menjadi suatu hukuman. Nah, maksudnya bahwasannya penghargaan itu bisa menjadi suatu hukuman karena itu tadi, karena masih di sana kita pengen dihargai. Tadi kan motivasi, ya kan? Motivasinya apa? Orang mau melakukan suatu kebaikan, motivasinya untuk dihargai. Nah, kalau motivasinya hanya untuk dihargai, di sana apa sih maksudnya kok bisa penghargaan kok jadi hukuman gitu ya kan Bu? Maksudnya itu tadi, kita menghukum diri kita sendiri karena kita belum bisa keluar dari pola pikir kebajikan universal tadi. Maksudnya juga kita belum bisa menjadikan diri kita kontrol internal pada diri kita sendiri. Jadi disitulah bahwasanya kadang-kadang kita menganggap penghargaan itu sesuatu hal yang baik.
bisa menjadi hukuman kepada kita, karena kita nanti tidak tersandra kita dari pola pikir kita yang kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kira-kira di sini yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan ada penjelasan yang lebih lanjut karena memang materi ini saling berkaitan, Bu. Tadi di awal dibilangkan 6 atau 5. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Delvi Purba yang sudah memaparkan materi tentang budaya Pasifik. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas oleh saya. Oke, menunggu slide ditampilkan. Nah, Saya siapa, Bu? saya Rima Jangkira Sirayu. Kita ice breaking ya. Nah, ice breakingnya gini. Kita sambung kalimat, ya, sambung kalimat. Terus huruf yang terakhir. Misalnya ya, nanti bergantian. Ibu pilih siapa yang selanjutnya menyambung kalimatnya. Misalnya saya sangat senang hari ini. Saya kasihkan mic-nya kemana? Hari ini. Ibu pergi ke ikan-ikan sedang berenang di kolam. Siapa? Terserah ya sama siapa dikasih ya. Makan malam bersama keluarga. Aku saya ini. Indah dipandang. Indah mata dipandang. Indah mata dipandang. Sama siapa? Terserah nih. Oh iya. Kasih langsung link-nya ya sama teman yang lain. Jernih deh kamu. Goreng pisang. Gerimis mengundang. Gantungan musiku terbuat dari binatang gajah. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Adik aku yang ada di depan pasti aku akan lebih merasa bahagia. Alangkah beruntungnya kita dapat pelajaran hari ini. Ini tinggal nunggu konsumsi dari peserta. Ayo cepat dong. Guru-guru sini hebat semua. Apa dong? Kering. terakhir Ibu ini N. Apa ya? Itu belum. Nama saya. Nama saya Salsabila. Terakhir Ibu Laura. A.
Sekarang giliran saya adalah membahas tentang budaya positif, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, saya di sini cuma share saja apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak saya. Namun kalau ada kekurangan pada saya, tolong ingatkan karena saya masih mencoba. Saya yakin saya ini masih banyak kekurangannya. Nah, oleh karena itu saya di sini hanya berbagi pengalaman Bapak Ibu tentang pengalaman membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, oke, kita lihat sekarang di slide yang pertama. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Mudah-mudahan saya akan mencoba. Kalau saya pribadi saya akan mencoba karena saya tahu kekurangan saya seperti apa. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disampaikan motivasi seseorang atau murid itu ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Dan hampir banyak murid-murid kita ini dorongan perilakunya itu dari luar. Misalnya, dia mengerjakan tugas karena supaya mendapatkan nilai yang baik, penghargaan. Dia mengerjakan tugas karena dia takut dihukum. Itu motivasi. Kalau dari internal, berarti dari dirinya sendiri. Lanjut. Budaya positif itu belum Bu Maya. Berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti ini akan disampaikan oleh Bapak Komandan Gamanik. Namun ada sedikit nanti saya paparkan ya tentang posisi kontrol seorang guru. Lalu membuat keyakinan kelas di kelas dan sekolah serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi dari posisi seorang guru tadi, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dengan siswa. Lanjut. Ini dia budaya positif itu terdiri dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kesepakatan kelas. Nah, saya kebetulan sudah membuat kesepakatan kelas di kelas saya. Saya masuk di kelas 10, ya. Kelas 10, 1 sampai 10-8 dan kelas 11 serta kelas 12 ini sudah saya terapkan kesepakatan kelas. Nanti saya mau berbagi ilmu, ya, sharing tentang Bapak Ibu apakah sudah pernah membuat kesepakatan di kelas masing-masing. Nah, kesepakatan kelas itu adalah perjanjian atau peraturan yang dibuat oleh seluruh anggota kelas termasuk siswa dan guru untuk menetapkan norma-norma dan aturan yang harus diikuti oleh semua orang dalam lingkungan kelas. Itu yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Tujuan dari kesepakatan kelas adalah menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa. Lalu membantu menetapkan harapan. Jadi anak-anak kita ini memiliki harapan bahwasanya yang sudah pernah kami diseminasikan tentang visi sekolah, bahwa setiap siswa itu ternyata punya visinya juga. Ya, saya pernah masuk di kelas 11 Semia 2. Jadi saya minta pandangan dia tentang visinya, ya, tentang cita-citanya sekolah impian. Jadi sekolah impiannya salah satunya adalah, Bu, kalau bisa tidak ada tugas Bu di kelas. Tidak ada tugas. Itu cita-cita dia. Itu maunya. Sedangkan mau kita tidak, ya. Nah, kemudian menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Lalu mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas
memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka, kemudian memperjelas apa yang sesuai dalam situasi tertentu. Nah, ini tujuan dari kesepakatan kelas. Nah, tadi saya bilang kita di sini sharing, ya. Kalau saya dengan Ibu sharing tentang pengalaman Bapak Ibu yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, boleh nggak bercerita tentang kesepakatan yang telah Bapak Ibu buat di kelasnya masing-masing? Oke, mulai dari Ibu Mira. Kesepakatan kelas. Pernah Yang bisa, yang tidak, cara mengajar. nggak buat? Pernah buat kesepakatan kelas? Seperti apa bentuknya? Kalau saya buat kesepakatan kelas itu dari segi tugas. Contohnya misalnya kalau sekali kuliah nggak pakai tugas itu masih kasih tidak. Baru kalau yang kedua kalinya Satu cukup, Pak. nggak memberi tugas juga, itu baru nanti ada kayak surat pernyataan gitu. Nah, yang ketiga itu baru nanti kita komunikasi dengan orang tua. Itu kami sepakati memang kesepakatan bersama supaya nggak ada yang berkelanjutan. Sejauh ini sih masih seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ibu Mira. Selanjutnya boleh yang lain kasih berbagi pengalamannya tentang kesepakatan kelas. Baik, kalau sejauh ini kesepakatan kelas yang saya buat itu lebih ke ada penggunaan reaksi ya. Nah, selain itu saya juga membuat kesepakatan kelas jika ada beberapa makan yang tidak mengerjakan tugas, maka akan saya berikan kesepakatan berupa perjanjian antara saya, dia, wali kelas dan juga guru. Oke, terima kasih Ibu. Lalu siapa lagi yang mau berbagi pengalaman tentang kesepakatan kelas? Ibu Rubiah Jais. Terima kasih Bu Rima. Kalau saya yang paling itu yang sekarang lagi melihat Ibu. Jadi setiap saya masuk, siswa itu harus lengkap atributnya. Kalau dia Senin sampai hari Kamis itu dasi, kalau cuma Sabtu itu gacu. Kalau seandainya mereka tidak memakai, maka mereka itu akan mendatangi wali kelasnya untuk meminta tanda tangan supaya bisa masuk. Karena untuk mendisiplinkan atribut saja anak-anak ini sekarang ini agak susah. Banyak sekali anak-anak ini yang tidak memakai kartu, tidak memakai dasi, padahal itu merupakan hal-hal yang sepele. Kemudian lagi itu yang kedua, biasa kesepakatan karena kita kan sering masuk kelas itu ada reses, misalnya les ketiga keempat. Nah, jadi kesepakatannya setiap nanti setelah reses 5 menit mereka itu sudah wajib masuk ke kelas. Nah, kalau seandainya lewat dari situ, maka ada kesepakatan hukumannya. Jadi itu yang selama ini yang masih saya jalankan. Tapi kalau mengenai tugas-tugas, selama ini saya tidak pernah memberikan PR. Jadi setiap tugas itu hanya dikerjakan wajib di kelas di jam pelajaran saya. Setelah itu, udah nggak ada PR. Nah, memang saya ingin menerapkan anak-anak memang tidak saya kasih PR. Itu aja. Terima kasih Bu Rima. Baik, terima kasih kepada Bu Rubiah Jais. Selanjutnya ada lagi yang mau berbagi tentang kesepakatan kelas dari Bu Ibu. Mungkin dari Ibu Nancy, dari Ibu Laura. Terima kasih Bu. Kesepakatan kelas yang saya lakukan di dalam kelas adalah ketika siswa masuk terlambat. Jadi kalau semuanya dia terlambat, kesepakatan yang saya lakukan adalah syarat tersebut mengulang materi. Nah, dia menceritakan materinya kembali tapi dengan bahasanya sendiri. Kalau dia tidak mampu, dia akan dapat hukuman gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Laura. Nah, itu kesepakatan kelas kita masing-masing. Nah, alhamdulillah beberapa kita sudah membuat kesepakatan kelas di sini. Jadi ini bisa menjadi pelajaran buat saya. Jadi saya bisa tiru apa yang kakak Ibu buat di kelasnya dan akan saya buat di kelas saya juga.
Nah, lanjut. Jadi ini contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghormati satu sama lain. Semua anggota kelas akan memperlakukan satu sama lain dengan hormat setiap saat, berbicara dan mendengarkan dengan nada yang sopan. Karena kita tahu akhir-akhir ini banyak anak-anak yang kalau bicara suka hatinya, mungkin karena pengaruh handphone atau lingkungan. Kemudian yang kedua, berpartisipasi secara penuh. Semua orang di kelas akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan ketika diperlukan. Kenapa saya buat seperti ini? Karena ternyata ketika diskusi kelompok yang nggak penting diacarakan. Nah, akhirnya jadi riuh gitu ya, jadi ribut di kelas. Nah, ini yang mau kita hindari kan gitu. Lalu yang berikutnya, bertanggung jawab untuk belajar. Siswa diharapkan untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas kemajuan belajar mereka. Nah, bertanggung jawab. Karena anak-anak banyak yang tak bertanggung jawab dalam proses belajarnya. Misalnya dalam mengerjakan tugas. Ya. Selanjutnya yang keempat, berkontribusi pada suasana yang positif. Setiap orang di kelas bertanggung jawab untuk membantu menjaga suasana positif dengan menghormati pendapat satu sama lain, menghindari kritik yang tidak perlu, dan berfokus pada percakapan yang produktif. Berkontribusi pada suasana yang positif. Itu tadi, ya, karena dia berkaitan semua ya, saling menghormati, bicara yang sopan. Lalu umpan balik yang mendukung. Semua umpan balik bersifat konstruktif dan penuh hormat, bukan sekedar kritik atau komentar yang menghakimi. Kadang-kadang ketika diskusi kelompok dan presentasi, dia seperti memberi hukuman kepada teman yang salah, gitu ya kan? Itu bukan seperti itu, maksudnya hakimnya gitu. Nah, ini yang kita hindari. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita membuat keyakinan kesepakatan kelas, level selanjutnya adalah keyakinan. Tadi sepakat. Ya, saya berharap kita guru-guru di sini membuat kesepakatan kelas bukan dari kita. Karena kesepakatan kelas sama peraturan sekolah beda. Kalau peraturan dia sudah ada norma-normanya dan ada poin-poinnya. Kalau kesepakatan itu dari siswa sama guru. Nah, jadi kalau kesepakatan itu nggak boleh dari guru sendiri. Jadi harus ditanyakan kepada murid pilihannya apa mau kesepakatan mereka. Ya, kita lemparkan ke siswa. Nah, setelah sepakat, masuk kita ke yakin apa ya? Bu RT namanya. Kalau udah yakin, udah di dalam dirinya, maka ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang harus dia terapkan di sana. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Disiplin, tanggung jawab, jujur, sopan, dan lainnya. Nah, jadi keyakinan kelas merupakan metode menimbulkan kembali disiplin positif yang sudah disampaikan Bu Delvi Purba tadi, yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Dan yakin, jadi bukan karena dia dihukum, bukan karena dia ingin mendapatkan pujian. Oh, kamu cerdas, maka nilaimu 100. Tidak, itu berarti dari eksternal, maka dari dirinya dulu. Nah, itu yang diharapkan keyakinan kelas tadi. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan. Nggak boleh, nah, itu masih diingatkan. Jadi diharapkan keyakinan kelas ini sudah dari dirinya sendiri. Lanjut. Keyakinan kelas selanjutnya adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tadi ya, connect-nya. Nah, apa sebenarnya tujuan keyakinan kelas? Yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada anak. Nah, ini tujuan yang pertama. Kemudian, mewujudkan disiplin positif kepada
disiplin positif, membentuk karakter yang positif, karakternya, sifatnya. Lalu selanjutnya menumbuhkan adanya semangat belajar pada anak, itu tujuan. Sehingga hasil yang kita inginkan menjadikan siswa sesuai dengan visi cerdas, visi sekolah, unggul dalam prestasi, teladan dalam dimengerti, unggul dalam prestasi. Nah, itu tujuan akhir kita. Karena visi sekolah kita itu. Lanjut. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, cara membuatnya, nanti kita di sini kita bayangkan kita ini siswa, ya. Jadi saya ini gurunya. Ini kita bayangkan ya ilustrasi, ibu-ibu kakak-kakak sekalian adalah siswanya. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Lalu yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Tahap yang melanjutkannya yaitu memilih berbagai keyakinan. Next, yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi tidak ada lagi negatif. Misalnya, tidak boleh tampak seperti dan tidak tampak seperti, gitu. Kemudian yang berikutnya, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Oke, itu cara membuatnya. Tadi saya bilang sebelum kita masuk keyakinan kelas, kita masuk kesepakatan kelas. Oke, bayangkan ini kelas kita Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah siswanya. Kita coba buat kesepakatan kelas. Saya akan membagikan kertas berwarna di sini. Silakan Bapak Ibu tuliskan satu kesepakatan yang Bapak inginkan. Bapak Ibu inginkan. Oke, saya tambahin. Kita ini semua yang berada di sini siswa. Bayangkan kita seorang siswa, kemudian kita disuruh membuat keyakinan kelas. Apa kira-kira keyakinan kelas di kelas itu? Misalnya tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas contohnya, atau misalnya tidak boleh ribut ketika guru menerangkan. Cuma ini Bu namanya keyakinan kelas. Beda ya dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas masih diingatkan, masih banyak yang melanggar gitu. Tapi kalau di keyakinan tidak perlu diingatkan lagi dan tidak harus dilaksanakan gitu. Tidak boleh tidak. Namanya keyakinan, yakin gitu. Jadi yang yakin bisa dikerjakanlah ditulis. Bahkan kalau kesepakatan bersama itu masih diingatkan dan masih banyak siswa yang melanggarnya. Tapi kalau udah keyakinan harus dilaksanakan dan tidak perlu diingatkan, namanya keyakinan. Jadi tulislah keyakinan kelas yang bisa dilaksanakan tanpa disuruh, tidak cari perhatian, tidak cari penghargaan, tidak yang lain, tetapi memang kita bisa melakukannya dari hati sendiri tanpa ada unsur paksaan yang lain. Nah itu bedanya. Jadi lebih susah keyakinan daripada kesepakatan. Oke Pak Dede, maksudnya ini kita buat dulu kesepakatan, nanti dari kesepakatan kita bacakan baru kita ambil yang nggak perlu, nanti jadi keyakinan Pak. Iya, jadi sekarang ini kesepakatan dulu. Kesepakatan dulu, ya. Kesepakatan dulu. Misalnya nggak boleh ribut. Wah, itu. Kesepakatan. Yang kertas yang Bapak Ibu tulis itu untuk kesepakatan dulu. Oke. Iya, kesepakatan dulu. Kalau kesepakatan tampak seperti, tidak tampak seperti, misalnya nggak boleh ributnya anaknya, gitu. Jadi yang Ya. kesepakatan dulu. Ke kelas nggak boleh pakai sepatu, ada yang pakai sepatu, itu kesepakatan. Tapi keyakinan nanti nggak lagi seperti itu, gitu. Supaya lebih paham, ya Bu Rima ya. Oke. Mohon maaf. Ibu-ibu, kalau sudah siap boleh ditempelkan lagi di depan, ya kesepakatannya. Saya bayangkan kita ini ya, bayangkan kita ini seorang siswa. Bu, dia suka membuli saya Bu. Terus gimana? Tidak boleh mengejek kawan, nggak boleh menyebut nama bapak saya. Nah, boleh. Nah ya.
biar kita bacakan kesepakatan yang ditulis oleh ibu-ibu semua. Oke, baik. Yang pertama ya, dari saya bayangkan ini anak-anak semua ya. Nah, dari anak kita Ika. Anak Ika. Oke, bacain ya Ika. Boleh dibuat namanya, boleh. Ika bilang gini, jangan ada yang ngobrol ketika guru menerangkan. Yuk, itu ya, sepakat ya? Sepakat ya? Jangan ada yang ngobrol. Terus, selanjutnya teman kita nih Novin, tak ada nama. Masuk kelas atribut harus lengkap. Ayo ya, yang nggak lengkap ya, atributnya ya, simbol, namanya, berarti nggak sepakat, kayak nggak melanggar kesepakatan kita. Lanjut, sepakat untuk harus membawa perlengkapan belajar. Tuh siapa itu yang suka pinjam-pinjam? Tuh, anak kita di situ suka pinjam sama Ika tuh, ya? Iya, minjem pulpen. Terus, tidak boleh jika tidak memakai atribut sekolah. Berarti sama ya. Nah, jadi ini kita gabung sama ini tadi. Kita samakan. Yang sama kita samakan. Terus, tidak boleh pakai riasan wajah, lipstick, eyeshadow. Itu Tasa tuh ya, anak kita Tasa ya. Suka tuh pakai lipstick sekolah. Nanti hapus. Sudah sepakat tuh, berarti dia agak melanggar kesepakatan kita. Terus, tidak boleh masuk lab komputer bawa makanan atau minuman dan memakai sepatu atau kaos kaki harus tertib. Itu suka tuh anak kita Regan. Nah, juga kayak gini ya anak-anak. Suka tuh nggak pakai sepatu, jadi jorok labnya kan. Kapan lagi kayak gini ya kan? Ampun Pak Regan. Lanjut, tidak terlambat masuk ke kelas lebih dari 5 menit setelah istirahat. Ya suka itu ya, ini anak kita Purbani suka nih lambat masuk 5 menit. Tidak boleh makan permen di dalam kelas, iya jadi kotor bangkunya. Terus, masuk ke kelas mengucapkan salam. Iya, masuk aja dia ya, nggak mengucap salam. Itu tuh anak kita MK suka ya kan, masuk aja nggak mengucapkan salam ya. Selama proses pembelajaran tidak boleh tertawa-tawa. Berarti harus pegang kita ya. Ya. Oke, nanti kita sepakatan ya. Dilarang berbicara kasar atau tak sopan di kelas. Misalnya, nggak usah lah, ibu sebutkan ya, nggak boleh. Pantang. Oke, harus tepat waktu masuk kelas. Oke, maka kesepakatan yang pertama saya urutkan. Sepertinya harus tepat waktu masuk kelas ini, gabung ke sini. Ya. Nah, jadi kesepakatan kita ya, saya tanyakan. Jangan ada yang ngobrol ketika guru menerangkan. Sepakat? Oke, sepakat. Tidak boleh jika tidak memakai atribut sekolah. Sepakat? Artinya harus lengkap ya. Lengkap. Terus yang ketiga, sepakat untuk membawa perlengkapan belajar. Sepakat.
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kesepakatan harus kita patuhi. Next, setelah kesepakatan kelas, kita lihat kenyataannya, ya. Baru kita buat keyakinan kelas ya kan Pak Dede? Ya, yang pertama, jangan ada yang ngobrol ketika guru menerangkan. Itu kesepakatan kita. Pada kenyataannya, ya kan Pak? Berarti apa yang dia langgar? Nah, apa keyakinan yang dia langgar? Ya, ternyata dia. Jadi apa yang dilanggarnya? Tidak disiplin. Itu keyakinan. Dia tidak disiplin. Nah, lanjut. Selain itu apa lagi? Selain tidak disiplin, tidak menghargai guru, tidak menghargai guru. Itu keyakinannya. Ya, dia tidak menghargai guru karena dia ngobrol di dalam kelas. Terus, sepakat untuk membawa perlengkapan belajar. Kenyataannya masih ada yang pinjam pulpen tadi. Iya kan? Nggak dipulangkan, dia pinjam tapi nggak dipulangkan. Apa yang dilanggarnya? Disiplin. Terus apa lagi? Kejujuran. Ya, itu keyakinannya. Next, selanjutnya, tidak boleh pakai riasan wajah. Itu kesepakatan kita. Kenyataannya banyak yang pakai skincare, pakai lipstick, cuma indah, pakai lipstick. Hapus ya, nanti marah guru BK-nya. Nanti hapus ya. Iya. Itu. Kapan lagi ya kan? Keyakinan apa yang dilanggar di sini? Disiplin juga. Disiplin. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira Pak Dede? Sama Bu Devi kalau dia tidak menunjukkan karakter siswa. Iya, itu keyakinan kelasnya, keyakinannya. Jadi dia nggak menunjukkan nilai kebajikan universalnya, tak ditunjukkannya dia sebagai seorang siswa. Terus, tidak terlambat masuk ke kelas atau harus tepat waktu. Kenyataannya masih banyak yang terlambat. Apa yang dia langgar? Keyakinan apa? Disiplin. Oke, seperti itulah Bu membuat keyakinan kelasnya. Ya, jadi kalau kita buat kesepakatan, kita tanyakan, ini yang nampak, tak nampak kenyataannya. Ada yang dia langgar. Next, selanjutnya. Nah, lalu dari keyakinan kelas ini muncullah budaya positif. Jadi budaya positif harus disusun secara terstruktur dan juga sistematis dengan melibatkan seluruh bagian stakeholder sekolah. Nah, ini dia. Jadi budaya positif itu menunjukkan profil pelajar Pancasila. Oke, sebelum saya akhiri ke Pak Dede, lanjut lagi. Nah, ini contoh budaya positif yang ada di sekolah. Misalnya ya, yang saya buatkan, maaf kalau mungkin ada yang belum saya laksanakan juga. Ya, sebelum kita masuk ke posisi kontrol. Saya malu jika terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, saya malu jika tidak mengerjakan tugas. Tadi keyakinannya tidak disiplin. Saya malu jika tidak senyum, sapa, dan salam. Tadi mengucapkan, ada yang tidak mengucapkan salam tadi kan? Nah, itu budayanya. Saya malu jika tidak rapi berpakaian. Nah, saya malu jika melihat sampah berserak. Kemudian saya malu jika tidak sopan terhadap teman dan guru. Saya malu jika saya menyontek.
upacara. Saya malu jika tidak ikut kegiatan sekolah. Itu saja dari saya tentang kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan budaya positif. Maaf bila saya salah menyampaikan, dan saya serahkan kepada Pak Togarman dan Manit untuk selanjutnya. Kasih waktu saya dan tenang saya. Oke, saya lanjutkan untuk sesi terakhir. Kepada peserta yang hadir, jangan pulang dulu ya, ditunggu makan siangnya. Betul, Bu. Snack kedua. Oke, kesepakatan. Kalau yang pulang, bagiannya kami tahan. Oke, ini sesi terakhir. Coba tunjukkan dulu senyum terbaik. Senyum terbaik. Oke, senyum terbaik. Oke, kalau sudah menunjukkan senyum terbaik, yang kedua, tunjukkan ketawa terhebat. Itu ketawa terhebatnya? Itu ketawa terhebatnya? Oke, seperti biasa, saya melakukan ice breaking. Ya, kalau misalnya, oke, udah hadir semua ya. Selamat pagi, tepuk tangan sekali. Selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Selamat malam, tepuk tanpa suara.